Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa jam kemudian nanti kita akan bisa menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Jepang, dan tentu saja persiapan ini memang sudah dipersiapkan secara matang, dan tentu saja ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, dan tentu saja kita harus siap dengan segala kemungkinan. Apakah itu kemungkinan menyenangkan atau kemungkinan yang kurang menyenangkan. Kondisi ini memang terkait dengan bagaimana pendewasaan kita terhadap bagaimana kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi mentalitas kita, baik di media sosial maupun di media yang lain. Ada beberapa poin yang sebenarnya ingin saya sampaikan di saat ini adalah bahwa sebenarnya kalau kita mau jujur bahwa Jepang ini sebenarnya sepak bolanya itu dulu pernah berguru pada Indonesia. Hal ini ketika di tahun 90-an barangkali sahabat atau teman-teman kita atau anak-anak saya mungkin juga belum memahami, ketika Kaisar Jepang waktu itu namanya Kaisar Akihito itu memahami bahwa sepak bola itu ternyata sangat belum digemari di Jepang, dan di Jepang kondisi sepak bolanya sangat carut marut. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia di tahun 90-an itu mempunyai sepak bola kompetisi yang ada dua waktu itu, yakni namanya Galatama dan Perserikatan. Ya, kalau yang Perserikatan itu yang diisi dengan tim-tim yang seperti misalnya Persija Jakarta, Persib Bandung, Persebaya Surabaya, PSM Makassar, dan seterusnya. Itu yang Perserikatan. Ada pula namanya Galatama. Kalau Galatama waktu itu ya diantaranya ada BPD Jawa Tengah, Perkesa Mataram Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Ada Putra Samarinda dan seterusnya. Jadi memang waktu itu ada 18 tim di kompetisi Galatama, dan ada sekitar 12 tim yang ada di Perserikatan. Kompetisi ini bisa berjalan secara beriringan, ada Galatama dan Perserikatan. Sehingga dalam kondisi seperti ini mungkin Jepang juga penasaran, sehingga Jepang mengirimkan utusan untuk mempelajari. Artinya utusan ini dikirim ke Indonesia untuk mempelajari bagaimana toh kok Indonesia ini kok bisa menggelar kompetisi dua kompetisi sekaligus dalam satu perkondisian yang sama, ya ini dalam satu lindungan PSSI. Ini yang tentu saja menjadi pola yang sebenarnya perlu kita pahami. Mengapa Jepang ini lebih maju daripada Indonesia? Karena ternyata di Jepang itu sepak bola ini menjadi kurikulum dalam pendidikan. Jadi kurikulum sepak bola ini ada dalam kurikulum pendidikan, baik dalam pendidikan SD atau sekolah dasar ataupun peringkat yang lebih kecil, bahkan SPB, sekolah sepak bola itu, SSB maksud saya, itu ternyata di Jepang banyak hal yang sudah didirikan dan sifatnya gratis. Kalau di Jepang ini pendidikan gratis, ada makan gratis, bahkan nun sewu orang menikah pun juga digratiskan. Artinya orang-orang yang hidup dalam garis kemiskinan itu dibiayai langsung oleh negara. Dan banyak hal keistimewaan-keistimewaan lain di Jepang. Dan memang pada saat itu meskipun di Jepang itu pemerintahnya ada dua nih. Ada pemerintahan, ada Perdana Menteri, dan ada kerajaan. Artinya ada kaisar dan ada Perdana Menterinya. Tetapi dalam kondisi tertentu satu komandonya itu di atas oleh kaisar. Jadi kaisar Jepang itu memegang peranan penting dan tidak ada kondisi yang protes-protes seperti kita di Indonesia. Kalau kita ini kan biasanya kalau sepak bola, biasanya kalau kalah ya nanti biasanya langsung Sintayong out, pelatihnya out, timnasnya rombak, evaluasi dan seterusnya.
Nah, ini tentu saja menjadi perhatian kita sama-sama. Apalagi pada saat nanti wasitnya yang memimpin pertandingan adalah wasit dari Iran. Dan wasit dari Iran ini ternyata dalam kondisi tertentu waktu ini pernah memimpin Indonesia U19 atau U18 melawan Jepang U18 dan kebetulan dimenangkan oleh Jepang dan dengan skor 2-0. Dan inilah yang perlu juga kita pahami bahwa memang wasit ini ternyata juga pernah memimpin pertandingan di Indonesia, di Liga Indonesia tahun 2017. Nah, pernah memimpin Liga Indonesia dan tentu wasit ini ternyata adalah wasit yang penuh dengan kontroversi. Bagaimana dengan nanti sore? Ya tentu saja kita tunggu bagaimana kualitas wasit yang dari Iran ini. Semoga pemain-pemain kita lebih siap dengan kondisinya dan tentu saja ini menjadi perhatian bagi kita. Dan himbauan juga untuk para netizen, tentu saja mari kita bersikap dewasa karena ternyata kemarin itu ada media Jepang yang menyampaikan bahwa jangan menerima pemain dari Indonesia. Karena apa? Karena netizen Indonesia ini terkenal barbar, terkenal hujatannya. Bahkan kemarin yang dari Twente, yang Belanda itu sampai Mees Hilgers itu minta maaf terhadap tim nasional, minta maaf terhadap rakyat Indonesia. Padahal perlu kita ketahui bersama-sama bahwa pemain sepak bola itu sebenarnya adalah milik klub. Miliknya klub karena mereka digaji dari klub yang mengontraknya dalam periode atau durasi tertentu. Ada yang 1 kompetisi, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, atau sesuai dengan klausul perjanjiannya seperti apa. Dan bukan miliknya pemerintah atau miliknya PSSI. Sehingga tentu saja pemain sepak bola ini rawan juga dengan cedera. Nah, kalau pemain cedera tentu klub tidak bisa melepaskan begitu saja. Tidak bisa melepas pemain seperti Mees Hilgers yang kemarin tidak dikirim karena selain memang Mees ini dalam proses pemulihan tentu juga belum siap untuk diterjunkan ketika melawan Jepang ataupun melawan Saudi Arabia. Sehingga yang paling penting adalah untuk saat ini bagaimana kita harus berdewasa dalam mengkondisikan sesuatu dan kita sudah percaya bahwa tim, official, pelatih, timnas kita memang sudah benar-benar siap untuk menghadapi Jepang dan tentu saja kita harus mendoakan. Sekali lagi saya tetap berharap, kami mendoakan semoga Indonesia tetap berjaya karena kita ketahui bahwa Sintayong telah mengetahui rahasia kelemahan dari tim Jepang. Tim analisisnya sudah memberikan informasi meskipun ya tim yang kita ketahui bahwa ada beberapa sanksi yang diberikan oleh FIFA kepada timnas kita. Tetapi untung official kita Bapak Sumarji ya, bisa turut serta di tengah-tengah pemain, artinya bisa memotivasi secara langsung. Karena ketika kemarin Pak Sumarji mengadakan banding dan banding itu diterima. Sehingga inilah yang perlu kita perhatikan sama-sama dan harus mendewasakan diri. Mari kepada netizen semua tetap satukan visi, satukan kata, satukan kondisi untuk mari mendoakan tim nasional kita mendapatkan keberuntungan-keberuntungan yang baik. Karena kalau kita bandingkan timnas kita urutan atau sekarang ini peringkat FIFA-nya 130, sedangkan Jepang itu peringkat 15. Maka sangat jauh. Dan tentu saja ini sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, tidak perlu risau, tidak perlu minder. Karena urusan di atas kertas akan berbeda dengan di atas lapangan. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya bisa terjadi dengan baik dan timnas kita menjadi lebih baik. Dan yang paling penting, mari kita hindari sarkasme, hujat-menghujat, dan hal-hal yang negatif lainnya. Supaya kita tidak disorot internasional,
sebagai negara yang barbar, sebagai negara yang tentu netizennya tidak ramah, atau yang lainnya lah. Status-status embel-embel negatif-negatif yang lain yang disematkan kepada kita, semoga bisa dihilangkan. Dan kita harus membuktikan bahwa kita adalah negara yang mempunyai peradaban, negara yang mempunyai optimisme, negara yang bisa mendapatkan hasil positif dengan perjuangan dan doa. Anak-anak kita, timnas kita berjuang di atas lapangan sekuat tenaga, menampilkan apa yang menjadi kemampuannya sesuai dengan karakternya masing-masing. Dan kita yang di luar lapangan, kita berusaha mendoakan secara serius agar nantinya tim nasional kita berjaya dan bisa mendapatkan, harapan kita adalah masuk di Piala Dunia di tahun 2026. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mensupport acara ini. Dan saya berharap panjenengan semua tetap mendukung kami dalam mengembangkan channel ini. Yang belum subscribe, dipersilakan untuk subscribe dan bunyikan loncengnya agar setiap ada informasi terbaru dari kami, panjenengan senantiasa bisa update dan bisa membantu kami untuk mengembangkan channel ini. Dan atas kebaikan panjenengan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik pada panjenengan, karena dengan panjenengan mendukung channel ini, maka berarti satu pengangguran akan panjenengan bantu untuk dihindarkan. Artinya Anda telah memberikan kebaikan pada kami. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Talkback aktif. WhatsApp app. Kembali ke atas, tombol. Guest kirim, tombol, di luar daftar. Jeda, tombol. Kirim, tombol.